Baiklah, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Adrian Rosanda Manurung dari kelas PKO 3A, NIM 2005-13-5417. Di video kali ini saya akan menjelaskan resume dari pembinaan peningkatan prestasi atlet. Pelatihan mental merupakan latihan yang dilakukan untuk memperoleh ketahanan mental sehingga dapat mencapai prestasi yang prima dalam setiap pertandingan. Tahapan atau fase latihan mental terbagi menjadi 3, yaitu 1. Tahap pendidikan, 2. Tahap akuisisi atau perolehan, 3. Tahap pelatihan. A. Definisi latihan mental. Latihan mental diartikan sebagai latihan yang dilakukan atlet untuk meningkatkan fungsi berpikirnya agar dapat mengendalikan tubuh dan tindakannya. Latihan mental merupakan latihan yang dilakukan untuk memperoleh ketahanan mental sehingga dapat mencapai prestasi yang prima dalam setiap pertandingan. Tahapan atau fase latihan mental terbagi menjadi 3, yaitu 1. Tahap pendidikan, tahap akuisisi atau tahap perolehan. 3. Pelatihan keterampilan psikologis atau mental yang dapat dikembangkan melalui metode pendidikan dan latihan ada 4, yaitu goal setting, physical, relaxation, and talk, and attention control and imagery. Pada makalah ini dibahas mengenai latihan mental dalam kajian olahraga, jenis-jenis latihan yang digunakan, penelitian yang relevan, serta beberapa teori yang mendasarkan latihan mental. Tujuan latihan mental adalah agar atlet dapat mengontrol pikiran, emosi, dan perilakunya dengan lebih baik selama ia menampilkan performa olahraganya. Lebih lanjut, para ahli menyatakan bahwa latihan mental bertujuan agar atlet memiliki ketahanan mental, yaitu pendirian yang tak tergoyahkan untuk mencapai tujuan meskipun berada di bawah tekanan. Latihan mental juga membuat atlet memiliki strategi dan orientasi yang mengarah agar memiliki ketahanan mental. B. Tahapan latihan mental. Menurut Weinberg and Gould, tahapan atau fase latihan mental terbagi menjadi 3, yaitu 1. Tahap pendidikan, 2. Tahap akuisisi, dan 3. Tahap pelatihan. A. Goal setting. Goal setting adalah sebuah proses penetapan sasaran dalam sebuah pekerjaan. Goal setting yang jelas dan tertanam dalam jiwa atlet membawa atlet memiliki kemampuan untuk melakukan target-target latihannya. B. Physical relaxation. 1. Definisi relaksasi. Jacobson memberikan pengertian sebagai berikut. Relaksasi adalah terapi atau latihan relaksasi untuk membawa seseorang pada keadaan rileks pada otot-otot. Selanjutnya pasti lagi tergantung pada terapisnya. Tetapi melalui teknik sugesti diri, seorang dapat berubah untuk mengatur permunculan emosi yang dikehendaki. 2. Teknik relaksasi. A. Relaksasi progresif, B. Otogenik, C. Sugesti, D. Melakukan sendiri. 3. Manfaat relaksasi. Efek dari relaksasi menurut Master E. al. adalah A. Meningkatkan pemahaman mengenai ketegangan otot. B. Meningkatkan kemampuan untuk menguasai ketegangan otot. Meningkatkan kemampuan untuk menguasai kegiatan yang terjadi dengan sendirinya. Meningkatkan kemampuan untuk menguasai kegiatan kognitif melalui pemusatan perhatian. Berkurangnya ketegangan otot. Berkurangnya perasaan bergelora secara berkegagalan. Berkurangnya perasaan cemas dan emosi lain yang bergelora. Berkurangnya kekhawatiran. Manfaat relaksasi. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari latihan relaksasi antara lain, relaksasi akan membuat individu lebih mampu menghindari reaksi yang berlebihan karena adanya stres. Masalah-masalah yang berhubungan dengan stres seperti hipertensi, sakit kepala, insomnia dapat dikurangi dan diobati dengan relaksasi. C. Talk attention control. Definisi talk attention control atau konsentrasi. Konsentrasi adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian pada tugas dengan tidak terganggu dan terpengaruhi oleh stimuli yang bersifat eksternal melalui internal. Selanjutnya, menjelaskan bahwa konsentrasi sebagai perubahan yang konstan yang berhubungan dengan 2 dimensi, yaitu dimensi luas dan dimensi pemusatan. 2. Petunjuk sebelum latihan konsentrasi. 1. Jauhkan pikiran terhadap sesuatu yang pernah Anda lakukan atau pernah Anda alami. Pusatkan perhatian Anda pada satu tempat. Tujukan pusat perhatian pada satu lokasi tersebut. Kosongkan pikiran Anda, biarkan tetap kosong.
Pindahkan dan sasaran khusus ke pusat perhatian seperti gambar panorama. Kemudian ikut dihadir sesuatu gambar besar yang memberikan kemungkinan masuk tanpa menyeleksinya. Berupaya mampu memusatkan perhatian terhadap semua benda. Berhenti dan kemudian kembali berkonsentrasi. Tips untuk meningkatkan konsentrasi. Tipsnya adalah latihan dengan menghadirkan gangguan atau distraction. Bentuk latihan ini sangat menunjukkan tatkala suara, bunyi-bunyian, dan gerakan seseorang dalam kelompok dapat merusak konsentrasi atlet. Banyak atlet dalam tim cabang olahraga tertentu mengatakan yel-yel sambil melambaikan tangan untuk aliran ombak menumpuk kaki mereka ke lantai dan menimbulkan keributan. 4. Latihan untuk meningkatkan konsentrasi. Teknik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Memberi perhatian kepada sesuatu yang Anda dengar seperti suara, langkah, kaki, atau radio. Sekarang menjadi sadar terhadap perasaan tubuh seperti merasakan kursi, lantai, atau tempat tidur yang menopang Anda. Mengalihkan perhatian Anda kepada pikiran dan emosi Anda. Setiap pikiran dan emosi Anda meningkat. Buka mata Anda, pilih suatu objek di suatu tempat dan arahkan di depan Anda. Ketika Anda melihat lurus ke suatu tempat dan sekelilingnya banyak objek. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas imagery. A. Nature of the task. B. Skill level of the performer. C. Imaging ability. D. Using imagery along with the physical practice. 3. Proses imagery dan teori yang mendasari. Koslin, Gunn, and Thompson mengatakan bahwa selama latihan mental, jalur neuromotor yang sama yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas tugas motor fisik tertentu diaktifkan. Program motorik di konteks motorik yang bertanggung jawab untuk digerakkan kemudian diperkuat sebagai hasil dari jalur selama latihan mental imagery. Akibatnya, imagery mental dapat membantu dalam mempelajari keterampilan dan meningkatkan pola koordinasi yang tepat dan dengan priming motor neuron yang sesuai dengan otot-otot yang diperlukan untuk melaksanakan tugas motorik tertentu. Singkatnya, latihan mental mengaktifkan kegiatan perifer yang memberikan informasi aferan ke korteks motorik yang berfungsi untuk memperkuat program motorik. Lebih lanjut dikatakan bahwa dengan perkembangan teknologi, peneliti dapat menguji berbagai teori imagery. Baik, sekian dari penjelasan tentang resume saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih.